Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alladzi arsyadana ila ta'atihi wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah hadirin dan hadirat yang mulia, kita bersyukur untuk kesekian kalinya kita memuji, kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberikan hidayah, petunjuk, memberikan kesadaran kepada kita, memberikan kemampuan untuk kita semua datang memenuhi panggilan agama kita dengan menunaikan ibadah salat secara berjamaah. Malam ini kembali saya sampaikan pula bahwa ini bukan malam jadwal materi seperti yang biasa saya terima, tapi dari pengurus dakwah minta kepada saya untuk mengisi kekosongan ini. Jadi malam ini kita masih akan melanjutkan apa-apa yang pernah kita gambarkan, sampaikan sebahagian dari hal-hal yang berkaitan dengan tuntunan kita penyampaian atau dakwah agama di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Malam ini kita lanjut lagi sedikit. Sebagaimana juga kita ketahui semua, kita paham bahwa Allah yang menjelaskan agama ini kepada kita itu juga sudah banyak menyampaikan penjelasannya dengan melalui ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau dilihat, dipelajari, ternyata dalam ayat yang berbicara atau yang berkaitan dengan masalah bulan suci Ramadan atau ibadah puasa di bulan Ramadan itu, dalam ayat yang berbicara tentang ibadah Ramadan itu, Allah Subhanahu wa taala di celah-celah ayat yang berbicara tentang bulan Ramadan itu, tentang kewajiban puasa, di situ Allah masukkan ayat yang berkenaan dengan doa. Di situ Allah menyampaikan, menjelaskan tentang masalah berdoa, sehingga dengan mudah kita bisa faham. Oh, ternyata di bulan Ramadan itu kita diberikan isyarat oleh Allah supaya di bulan Ramadan itu kita banyak berdoa. Nah, kita banyak berdoa. Jadi salah satu amaliyah kegiatan ibadah kita di bulan Ramadan itu ialah kita banyak berdoa. Kita banyak berdoa. Nah, dan doa itu sendiri merupakan ibadah. Nah, jadi dengan memperhatikan ayat-ayat ibadah puasa, ayat tentang bulan suci Ramadan, yang di celah-celah itu ada ayat yang menyampaikan masalah berdoa, maka kita mengerti kegiatan yang perlu selalu disemangati, yang minta perhatian, minta kesungguhan dalam menjalani ibadah kita di bulan suci Ramadan itu, ialah kita diminta supaya selalu atau banyaklah berdoa. Doa itu bahagian daripada praktek perilaku seorang muslim di dalam menjalani ibadah puasanya. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah bilang, Allah katakan, apabila engkau ditanya oleh hamba aku Muhammad anni, tentang aku ini, saya bagaimana saya sebagai Tuhan. Kalaulah orang bilang bagaimana kita dengan Allah, bagaimana kita dekat dan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Lagi-lagi bulan Ramadan umpamanya kita kenal sebagai bulan pendekatan kepada Allah. Maka di ayat itu Allah mengatakan fa inni qarib. Maka sesungguhnya saya dekat. Saya dekat. Dalam petunjuk Nabi pun di dalam berdoa tidak perlu kita teriak-teriak lagi. Karena Allah dekat, tidak tuli. Allah tahu, Allah melihat apa yang kita hajatkan kepadanya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya terima, saya penuhi, saya perkenankan doanya orang yang berdoa idza da'ani. Apabila dia berdoa kepada saya. Nah, kalau kita disuruh diminta banyak berdoa, maka Allah berkata, saya menerima doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada saya. Nah, yang Allah tunggu sekarang, yang Allah nantikan kepada kita, yang Allah mau lihat dalam kegiatan kita, falyastajibuli. Maka hendaklah dia penuhi harapan saya, penuhi panggilan dan seruan saya. Hendaklah dia sambut kalau ada yang saya perintahkan. Wal yu'minu bi. Dan hendaklah dia percaya betul kepada saya. Jangan setengah-setengah percaya kepada Allah. Kalau mau supaya kau jadi baik dan aman dalam doamu itu, lihatlah semua di mana letaknya perintah. Sambut. Nah, kalau kita bawa ke bulan Ramadan, apa yang ada di bulan Ramadan? Apa yang diperintahkan kepada kita di bulan Ramadan? Ya kita sambutlah itu semua. Semua bentuk kegiatan atau istilah amalia Ramadan, perlakuan, urusan kegiatan di bulan Ramadan atau nilai-nilai ibadah itu Allah katakan, coba terima itu, sambut itu. Jangan dilihat kecil besarnya. Pokok kalau itu sudah masuk bahagian daripada perbuatan yang saya ajarkan atau yang Nabi ajarkan, disambut. Jangan ditawar-tawar lagi. Yang kedua, wal yu'minu bi. Percaya betul, jangan setengah-setengah. Kalau umpamanya Allah menjanjikan surga kepada orang yang beribadah dengan baik, jangan setengah-setengah. Kalau Allah menjelaskan tentang bagaimana indahnya nanti surga, bagaimana baiknya, jangan setengah yakin. Kalau nanti kita bicara tentang surga, kadang kita membayangkan dengan perasaan dan akal. Aduh, apa masuk akal ini? Kalau kita buka keterangan Allah berbicara dengan surga, hampir tidak bisa diterima oleh akal. Tidak mampu akal ini bisa terima. Masa aku bisa begitu? Bagaimana hebatnya nanti ya? Nanti kita lihat penjelasannya. Apa bisa diterima atau tidak? Ya itulah bila Allah katakan, suruh percaya. Ya kalau Allah katakan begitu nanti kau dapat, percaya betul itu. Letakkan dulu kemampuannya, kemampuan akalnya. Tampilkan dulu imannya. Sebab akal kita, pikiran kita kadang-kadang tidak mampu menyerap, tidak mampu untuk menerima kalau ada yang Allah sampaikan kepada kita. Tapi kalau iman, ya sudah. Iman. Sehingga kita terima. Kalau kita terima, Allah katakan la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka bisa dapat hidayah. Nah, dapatlah itu petunjuk. Kemudian kata la'alla, Allah bilang la'alla, mudah-mudahan. Ini kan kalau la'alla itu istilahnya dalam ilmu bahasa Arab itu at-tamanni. Mengharap-harap, seolah-olah kita menghayal. Itu kalau kalimat la'alla itu, kalau bahasa kita itu mudah-mudahan artinya ada pengharapan lah, tetapi itu sepertinya kita mesti mengharap-harap, menghayal-hayal. Itu. Tetapi dalam agama kita, kalau la'alla itu
disebut oleh Allah langsung. Kalau Allah yang berkata la Allah, mudah-mudahan itu litahqiq, menunjuk kepada pasti. Ya kalau manusia bilang la Allah, ya mungkin banyak sekali yang bisa tidak jadi, banyak sekali gagalnya. Tapi kalau la Allah itu disebut, digunakan oleh Allah, menggunakan, kalau Allah yang berkata la Allah, itu menunjuk kepada tahqiq, artinya pasti itu. Apa yang mau menghalangi Allah kalau Allah mau makasih? Siapa yang bisa menghalangi rencana Allah? Siapa yang bisa mengganjal itu? Programnya Allah kepada hambanya? Tidak ada kan? Dan Allah itu la'allahum narsyudun. Mudah-mudahan mereka bisa dapat hidayah, dapat petunjuk. Artinya dengan itu pasti orang itu dapat petunjuk. Nah, jadi ayat ini terletak diapit oleh ayat-ayat yang berbicara dengan puasa di bulan Ramadan. Maka dipahami salah satu di antara perhatian yang harus ada bagi kita sebagai umat beriman, kita siapkan diri untuk kita banyak berdoa di bulan Ramadan itu nanti. Banyaklah kita berdoa. Ya, kita katakan lagi, doa itu macam-macam. Lalu kalau kita bawa nilai-nilai doa di bulan Ramadan ini, apa-apalah kira-kira. Tentu juga tidak mesti harus satu. Tapi harus dilihat, kita harus pandai, jeli kita melihat. Apalah kira-kira sasaran, titik, tujuan atau kemana muaranya doa kita di bulan Ramadan itu. Kira-kira kemana? Kalau dilihat dari analisa ayat dan hadis, sesungguhnya tidak keluar daripada bagaimana minta surga dan bagaimana berlindung dari api neraka. Dari sejumlah penjelasan ayat dan hadis yang mendorong kita beramal saleh, beribadah dengan baik, ujung-ujungnya itu surga. Ujung-ujungnya surga. Semua perintah yang kita jumpai di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan dengan segala macamnya itu semua berujung dengan surga. Sebagaimana semua bentuk dosa dan pelanggaran. Semua bentuk dosa dan pelanggaran, kedurhakaan yang dilakukan di bulan Ramadan itu berujung dengan api neraka. Maka dapatlah kita berkesimpulan singkat. Oh, taruhlah kita katakan, kita minta surgalah. Berlindunglah kita dari api neraka lah. Kita sering angkat doa kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini lancar sekali. Doa ini banyak sekali kita dengar. Banyak terdengar oleh jamaah kaum muslimin di bulan suci Ramadan. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka. Kami mohon, kami meminta ridhamu ya Allah. Wal jannah, kami minta surgamu ya Allah. Wa na'udzubika, kami berlindung kepadamu ya Allah, min sakhatika, dari kemurkaanmu, wan nar, dan berlindung dari api neraka. Nah, itu singkatlah begitu, dan tentu akan banyaklah dalil-dalil yang semakna dengan itu. Dan tidak mungkin kita sebutkan semua dalam waktu kita yang seperti ini. Nah, kita angkat doa, minta surga. Pastikan diri masing-masing. Pastikan diri kita, saya mau minta surga. Tidak ada waktu dan peluang yang terbaik, yang paling istimewa meminta surga lebih daripada minta surga di bulan suci Ramadan. Itu sudah jelas. Kita mau, bagaimana kita minta surganya Allah. Karena selama ini kita dijanji-janji terus dengan surga. Sampai begitu desakan Nabi kita kepada kita untuk minta surga, sampai Nabi pernah mengatakan, idza sa'altumul jannah fas'alil firdaus. Kalau kau minta surga, kalau perlu langsung minta surga firdaus. Kenapa? Fa innaha a'lal jannah, karena itulah surga yang tertinggi. Itulah surga yang terhebat. Minha tufajjarul anhar, dari surga firdaus itulah dialirkan sungai-sungai di dalam surga. Nah, itu ya kita
Disuruh begitu. Tapi dalam hal ini sederhana kita berkata, biarlah tidak terlalu ambisi. Sederhana saja kita minta surga. Ya. Dengan segala perhatian kita minta kepada ya Allah berikan aku surga. Yang tidak boleh dan yang dilarang di dalam beragama ini ialah memastikan diri penghuni surga itu arogan, pemadaco. Apa tentu malainya di surga. Itu Allah bilang jangan muji diri, jangan muji diri. Tidak boleh kita pastikan diri masuk surga, tapi punya harapan, mengharap-harap, merasa optimis orang bilang insya Allah bisa, insya Allah saya bisa. Kenapa bilang begitu? Karena kita ditunjukkan jalan. Jalannya jelas. Bulan Ramadan itu jelas sekali menurut Nabi. Di bulan Ramadan ini tahu abu-abu jinan, dibuka betul itu pintu surga. Dibuka. Dipersilakan. Jadi sekarang kita pastikan niat kita. Insya Allah di bulan Ramadan kita mau betul-betul berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bisa menempatkan kita di dalam surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Jadi untuk malahnya kita bicara surga saja dulu. Nah, jadi surga. Kalau kita melihat surga dengan keterangan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memang kita bisa kata itu memang sangat menggiurkan. Sehingga bahasa kasarnya itu memang kalau kita pahami dalil surga dengan ayat dan hadis Nabi, apalagi sahabat-sahabat yang siang malam bersama dengan Nabi, memang tergila-gila betul itu perasaannya. Mau betul rasanya. Memang terdesak betul. Sangat perhatiannya memang tidak main-main. Ya mulailah kita lihat-lihat. Oh bagaimana Allah berbicara dengan surga. Bagaimana Nabi Muhammad berbicara dengan surga. Sebutlah satu contoh. Bersabdalah Nabi SAW. Kita mulai dengan melihat dari pintunya, dari bab awal bertangga-tangga lah, sedikitlah kita angkat. Nabi mengatakan fil jannati thamaniyatu abwab. Oh surga nanti kenalilah baik-baik. Oh surga itu punya 8 pintu. Itu disebut 8 pintunya surga itu pintu utama. Mungkin itu yang kita katakan pintu gerbang itu. Pintu utama untuk surga itu ada 8. Fiha babun. Di sana ada satu pintu yusamma ar-rayyan yang namanya diberi nama dengan ar-rayyan. Babur rayyan, pintu ar-rayyan. Ini pintu ar-rayyan ini Nabi katakan la yadkhuluha illa shaimun. Tidak ada orang yang boleh masuk di situ kecuali orang yang dominan puasanya. Artinya yang puasanya terjamin dari semua aturan dan tata tertibnya. Entah itu puasa wajib, entah itu puasa sunat, yang pasti bahwa dalam hidupnya dia pemenang puasa. Itu namanya pintu untuk di sana. Jadi kita sudah membaca itu. Oh Nabi katakan ada pintu surga yang hanya bisa direbut oleh orang yang berpuasa betul. Nah, maka jadi perhatian lagi bagi kita. Bagaimana kita meminta surga dan bagaimana betul-betul pintu itu bisa kita masuki. Bisa kita masuki. Kenapa harus berdoa? Iya karena kita puasa. Karena kita puasa kan banyak doa kita di dalam beribadah ini. Kita sudah tahu, oh iya kita berdoalah. Mudah-mudahan Allah kasih kita jalan untuk memasuki pintu surga itu. Kan Nabi jamin. Dalam kondisi kita berpuasa itu terjamin betul oleh Nabi. Sampai Nabi mengatakan, salatun la turaddu da'watum. Ada 3 manusia yang tidak tertolak doanya. Ada 3 hamba Allah, 3 komponen, 3 kelompok manusia. 3
3 model manusia. La turaddu da'watuhum, yang tidak ditolak doanya oleh Allah. Yang 3 ini siapa kata Nabi? Lis-shaimi hatta yuftira. Orang yang dalam keadaan berpuasa sampai dia berbuka betul dengan baik. Tuh. Artinya dalam kondisi kita beribadah, berpuasa itu, lain lagi nanti kalau doa malam kan ada, maksudnya kan doa itu semua waktu bisa diterima. Tapi kita garis bawahi satu, menurut Nabi, lis-shaimi hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai saatnya dia berbuka. Dalam hal dia berpuasa dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, maka waktu yang dia lalui itu adalah waktu makbulnya doa. Dijamin oleh Nabi. Dalam kondisi puasa kita berdoa kepada Allah. Jamin, kata Nabi, dijamin itu. Doa kita makbul, diterima oleh Allah. Yang untuk puasa ini kan, puasa ini disebut di siang hari kan begitu, maka Nabi sebut begitu. Tentu yang di malam hari juga akan tersendiri lagi, sebab doa-doa, baca-bacaan doa, salat, rukuk, sujud dan sebagainya, amal-amal di bulan Ramadan, di malam Ramadan itu kan juga lain banyak lagi. Tapi di sini khusus disebut dulu ialah doanya orang yang sementara puasa di siang hari, itu makbul. Jadi satu. Terus siapa lagi? Wa imamun adilun, pemimpin yang jujur. Imam yang adil, pemerintah, penguasa, pejabat yang adil. Itu doa makbul. Kalau dia bisa adil, bisa jujur, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu dijamin. Karena adil itu, kalau kita mau bahasakan, lebih gampang kita pahami kalau kita berkata adil itu ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak mesti sama. Ada orang dikasih 10.000, ada orang dikasih 5.000, kan tidak sama. Tapi kalau yang dikasih 10.000 karena 2 anaknya bagaimana? Yang dikasih 5.000 karena cuma 1 anaknya, itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka adil itu menurut pengertian ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menghilangkan kecurangan. Nah, jadi imam yang adil, dilihat saja dalam hidup ini siapa imam, siapa penguasa, siapa pemerintah, siapa penguasa yang adil dalam pengertian dia melihat bagaimana memperhatikan keadaan itu. Jangan berat sebelah, perhatian ke sini tapi ke sini tidak perhatian. Apalagi kalau yang tidak diperhatikan itu agama, bagaimana bisa dikatakan adil? Kalau agama yang tidak diurus-urusi, yang lain urus lancar hebat. Tapi kalau agama bagaimana? Oh, tidak ada sambutan. Ya bagaimana jadi imamun adil? Nah, itulah masalahnya. Yang ketiga itu wa da'watul mazlum. Dakwanya, doanya orang yang teraniaya. Doanya orang yang dianiaya. Doanya orang yang dianiaya. Dipukul orang tanpa kesalahan. Dihina orang tanpa sewajarnya, menjatuhkan nama baiknya orang padahal tidak pantas. Artinya orang merasa terpukul, orang merasa disakiti padahal dalam keadaan sangat tidak beralasan. Itu namanya mazlum, orang yang dianiaya. Orang yang begini kalau berdoa, sudah. Doanya orang ini kata Nabi, yarfa'uhum fawqas sama'. Diangkat doa itu di atasnya faukal gamam, diangkat di atas. Pertama, faukal gamam artinya di atas awan, simpan dulu di atas awan. Setelah disimpan di atas awan, lalu kemudian dalam hadis itu futiyat abwabus sama, buka pintu langit. Dibuka pintu langit untuk segera doa itu diantar ke langit, tempat wilayah malaikat itu berkandang. Mau dibawa ke sana. Yaqulu, Allah berkata kepada dirinya ini, wa izzati, demi kemuliaanku, Allah tonjolkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Mulia. Lanansurannakum, saya pasti menolong kamu.
Saya pasti menolong kamu walau ba'dahin, meskipun setelah melalui waktu, meskipun 1 tahun baru saya tolong. Yang jelas itu sudah menjadi agenda bagi Allah. Itu sudah menjadi catatan untuk saya menolong siapa orang yang merasa dianiaya meskipun setelah melewati masa-masa waktu. Itu janji. Jadi dalam hadis ini kita pahami begitu. Lalu kita ambil satu dulu. Oh, doanya orang yang berpuasa. Kita bicara puasa dulu. Ini doa makbul. Makbul doa kita. Nah, kita belajar berdoa. Tadi kita sudah berdoa. Kita mintalah surga. Ya, karena doa kita makbul. Alangkah baiknya kalau janji doa makbul ini lalu kita dalam keadaan kita minta surga. Tentu seperti itulah. Apa yang mendorong kita berdoa? Tentu minta kebaikan. Kebaikan apa yang tertinggi bagi kita dalam ajaran agama kita? Ialah kebaikan mendapat surga. Nah, jadi kita minta begitu. Nah, kalau namanya kita minta surga, maka sedikit banyaknya sedikit saya perlu ada pengenalan tentang surga dengan dalil yang sah berdasarkan ayat dan hadis. Kita coba dekatkan pengertian bagaimana ini surga menurut Allah. Nah, disitulah kita berdoa karena kita sudah minta surga. Kalau kita minta surga, perlu kita kenal-kenal sedikit surga. Bagaimana mengenal? Ya betul, kita tidak lihat, tetapi karena Allah yang cerita begini, maka Allah kita percaya apa sebentar yang ada di dalam ayat, apa sebentar yang ada di dalam hadis, kita terima. Kita yakinilah itu sebagai satu kebenaran. Surga menurut Allah. Wah, luar biasa kalau menurut Allah. Pernah Allah bayangkan begini. Contoh. Idza ra'aita thamma, kalau kau melepaskan pandangan, ra'aita itu kau melihat, thamma itu di sana di surga nanti. Kalau kau melihat di sana, ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kau bisa melihat di sana nikmat dan kerajaan yang luar biasa besarnya. Kau lihat di sana, banyaknya hartaku. Kayanya saya ini. Raja betul saya ini di dalam surga. Itu kita begitu di dalam surga. Wa idza ra'aitahum, kalau kau melihat-lihat di sana, orang di sana, pemandangannya, kau melihat tempat dan segalanya. Allah, apa yang Allah katakan? Kalau kau sudah melihat betul surga itu, ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kau lihatlah nikmat dan kau lihat kerajaan yang besar. Wa idza ra'aita thamma, di sana kau lihat begitu satu. Idza ra'aita, kalau lihat di sana lagi, Allah mengatakan hasibtahum lu'lu'am mansura. Kau sangka, kau kira bahwa itu adalah mutiara yang berhamburan. Begitu indahnya dan begitu mulusnya surga, begitu istimewanya sampai Tuhan mengatakan kalau kau melihat di sana hasibtahum lu'lu'am mansura. Kau kira, kau berkata, ini mutiara yang terhambur. Dia rilinai mutiara kau kapal pada benih. Ada sulit paham. Seperti biji-biji apa? Biji beras namanya mutiara sudah menjadi orang kaya. Bagaimana kalau di surga itu seperti mutiara yang terhambur? Nah, itu keterangan Allah begitu. Terus kita jalan, punya jalan. Oh, surga dimasuki. Iya, dimasuki. Lalu kalau nanti kita masuk surga, siapa? Kira-kira siapa yang duluan masuk? Ya, kita bukalah hadis. Ada hadis namanya hadis muttafaq alaih. Artinya disepakati oleh Bukhari Muslim. Itu hadis sahih namanya kalau begitu. Nabi mengatakan, nahnul akhirun. Kami memang orang yang terakhir di dunia. Nabi terakhir. Tapi nahnul awwaluna fil akhir. Fi yaumil qiyamah. Kami adalah manusia pertama untuk di akhirat.
Kalau di dunia saya terakhir, tapi di akhirat saya yang permulaan. Di sini sering ada bahasa yang mengelirukan orang. Seolah-olah lo kenapa lari tarekat cari taya. Kena agar roh dia tuh pamulang dia tuh pacapuran. Dia terangkan apa maksudnya. Kalau dibilang saya yang pertama dan saya yang terakhir, iya betul begitu hadis. Tapi apa pembicaraan sini? Saya yang terakhir maksudnya memang di dunia ini saya adalah manusia yang terakhir memimpin. Artinya Nabi terakhir. Tidak ada lagi pemimpin agama di belakang saya. Nabi tidak ada lagi. Jadi saya di dunia ini al-akhirun. Tapi saya yang permulaan di akhirat. Yaumul kiamah itu Nabi permulaan. Kenapa di permulaan? Nabi mengatakan dalam sambungan hadis itu mengatakan wa nahnu, saya yang pertama. Saya yang pertama. Pertama apa? Nadkhulul bab. Saya pertama buka pintu. Nabi Muhammad di akhirat dialah yang pertama-tama membuka pintu surga. Tidak boleh buka pintu surga kalau Muhammad belum datang. Dalam hadis yang lain ada juga mengatakan, begitu Nabi datang, ketok pintu surga. Ayo, malaikat penjaga surga berkata, "Man fil kharij?" Iga tulis saliwun. Siapa di luar? Sengaja malaikat begitu. Nabi mengatakan, "Ana Muhammadun." Saya Muhammad. Langsung berkata penghuni surga, penjaga pintu, "Bika umirtu." Memang kamu yang diperintahkan kepada saya untuk saya datang sambut. Ikut tuh disuruh tajam. Nah, masuklah Nabi. Nabi dalam hadis itu tidak akan masuk ke dalam surga sebelum saya dengan umatku. Jadi Nabi yang pertama masuk. Masuklah orang dengan tenangnya, dengan indahnya dia masuk ke dalam pintu surga. Jadi maksudnya ini apa? Dorongan lagi untuk kita, untuk bagaimana kita minta betul surga, karena kita akan masuk surga sebagai kelompok manusia pertama. Dan itu di surga, dalam satu keterangan mengatakan itu 120 rombongan. Orang masuk surga itu dalam hadis yang lain 120 rombongan. Dan saya, umatku itu terdiri dari 80 rombongan. 40 rombongan dari umat yang lain. Makanya di dalam hadis itu kita minta supaya Nabi yang terbanyak di akhir. Nabi itu bilang, saya bangga itu dengan umatku di akhir. Dibayangkan kalau 120 rombongan, 80 rombongan ini dari kelompoknya umatnya Nabi Muhammad. Yang 40 itu dibagi-bagi oleh umat yang lain. Bukan menghina, bukan. Artinya kita terimalah keterangan itu sebagai penjelasan agama. Nah, jadi sekarang sampai orang ke surga. Karena dikatakan Nabi lah yang pertama-tama masuk. Masuklah umat. Kita mulai sampai. Dalam Al-Quran Tuhan bilang, kalau kamu nanti sampai di sana, ingat ya, di sana yang kau dapati itu, kau disambut itu. Dalam surah Yasin, sambutan itu berkata bahwa begitu orang itu disambut, dalam ayat yang lain dulu mengatakan tahiyatum fiha salam, penghormatan kedatangan kita, selamat, selamat. Salam ini dari mana? Dalam surah Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim, sebagai ucapan selamat, sebagai ucapan yang langsung dari Allah yang Maha Pengasih. Tuh, disambut kita. Ucapan salam dari Allah. Bayangkan. Allah sudah dari jauh menyambut. Oh, hambaku datang. Selamat kedatanganmu, hambaku. Terus bagaimana orang yang lain? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisah kamu, wahai orang durhaka. Jangan di sini. Tidak ada tempat engkau di sini. Gak tak dempat salah. Tak bisa lagi. Tuhan sudah ambil keputusan. Ucapan penghargaan ini saya tujukan kepada penghuni surga. Apa di sana? Wa fiha ma tashtahihil anfus. Di sanalah kita menerima segala yang disukai oleh hati.
Semua yang disuka oleh perasaan, wa talazzul ayun, dan semua yang mengenakkan pandangan mata. Wa antum fiha khalidun, di sana kau kekal. Tidak ada keluarmu lagi. Lebih ada ceritanya orang neraka keluar daripada cerita surga, orang surga keluar. Tidak ada orang surga itu, tidak ada yang keluar. Masuklah kita. Ya masuk. Apa? Biasanya kalau orang baru tiba mau minum-minum, iya oke lah. Mau minum. Yusqauna min ra'iqim mahtum. Dikasih minum min ra'iq, dari air istimewa, mahtum, yang habis disegel. Listrik, itu ditutup, disegel. Khitamuhu miskun, segelnya, penutupnya minuman itu adalah kasturi. Gimana kalau sudah begitu? Segelnya saja kasturi. Segel saja sudah dikasturi. Lalu kemudian ya minum, sambil minum. Tiba-tiba ada penyampaian dari Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut rasa dengki dari hati penghuni surga. Semua aman, semua damai. Tidak ada orang iri hati di surga. Kami cabut. Dicabut itu. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin. Diberikan perhiasan, dikasih pakai dia. Min asawira, dari gelang-gelang, foto-foto, min zahabin, dari emas. Lalu kenapa ada apa? Jadi bagaimana laki-laki? Dilino lagi na puji tema foto. Apalagi di akhirat. Di akhirat itu kita dikasih gelang-gelang oleh Allah, min zahabin, dari emas. Itu dalam Al-Quran kan begitu banyaklah kita baca ayat itu. Diberikan min zahabin wa lu'lu'an, mutiara, wa libasum fiha harir, pakaiannya semua lulu sutra. Ya. Banyak betul kita membaca itu. Al-Quran bicara sejauh-jauhnya tentang itu semua. Pergaulan kita, suasana kita, tidak ada rasa dengki. Tidak ada rasa dengki. Dalam kondisi kehidupan yang sangat aman, tenang-tenang saja kita melihat keadaan yang sangat mengasyikkan itu. Langsung begitu enaknya perasaan, langsung kita seperti terantar untuk mengucapkan kata-kata indah, berkata alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Ini biasa sering menjadi mukadimah penceramah. Ini adalah sambutan ucapan penghuni surga ketika mulai menyentuh dan merasakan indahnya surga. Itu dia berkata alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada saya untuk menerima surga ini. Wa ma kunna linahtadiya, tidak mungkin kami dapat hidayah laula an hadanallah, seandainya kami tidak diberi hidayah oleh Allah. Betul-betul perjuanganku berhasil. Bayangkan ketika hidup di dunia banyak tantangan untuk menerima surga. Luar biasanya surga diperoleh. Kalau dilihat tantangan beratnya kita hidup di dunia dengan nafsu kita, dengan godaan teman, dengan macam-macam. Seandainya bukan karena hidayah tidak tercapai di sini surga ini. Itulah ucapan. Itulah keindahan dan keluar biasaannya. Jadi, sudahlah kita terima nikmat Allah. Kita sudah merasakan bagaimana pergaulannya. Lagi-lagi dalam hadis Nabi, sibuklah para bidadari-bidadari itu bernyanyi dengan menyanjung-nyanjung dirinya sebagai makhluk Allah yang termulia dan sekaligus memperlihatkan kecintaan dan kesetiaan kepada laki-laki dunia yang sungguh merupakan pemenang untuk mendapatkan surga itu. Begitulah kita lihat keterangan demi keterangan yang kita jumpai.
Lalu Nabi jelaskan, wah di surga bagaimana wahai Rasul? Di surga jangan bayangkan ada ludah, jangan. Tidak ada orang meludah di surga. Tidak ada orang yang berdahak, tidak ada orang ingusan. Tidak ada yang kencing, tidak ada yang buang air. Tidak ada. Sampai ketika Nabi menyebutkan itu semua, tiba-tiba ada orang Yahudi bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau orang makan? Nabi kata, iya makan, ya makan. Makan, tapi kalau dia makan, merasa ada kenyang, keluarlah keringat itu menjadi kasturi. Apa masuk di akal lagi nih kalau kita bicara tadi akal-akal? Mana mau terima? Sepertinya ini merupakan rayuan gombal. Padahal tadi Tuhan bilang wal yu'minu bi, percaya kok kalau ada saya bilang. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu mengucapkan kata-kata bohong. Nah, jadi kita terimalah itu. Jadi kalau begitu enak sekali ya, enak. Bagaimana yang lain? Nabi katakan, innar rajula fil jannah. Sesungguhnya seseorang itu di dalam surga. La yu'ta, dia diberikan mi'ata, la yu'ta itu diberikan kuwata mi'ati rajul, dikasih kekuatan perbandingan 100 orang. Satu orang di akhirat sama kalau kita di 100 orang baru bisa. Diberikan kekuatan 100 orang fil akli, dalam nafsu makan. Kumpul 100 orang di dunia, semua orang yang hebat, 100 orang, semua nafsu makan yang tinggi. Satu orang saja yang punya di akhirat. Makan dengan nafsu makan harus 100 orang, perbandingannya baru bisa. Wasyurbi, minum. Minuman harus sama dengan 100 orang baru bisa sama kekuatan minumnya di surga. Wasyahwat, syahwat, wal jima, dan bersetubuh, 100 kekuatan yang diberikan oleh Allah di akhirat. Nah, begitulah, itulah yang saya kata, itulah yang kita katakan tadi, hampir tidak bisa diterima oleh akal. Kalau yang begini-begini kita baca, padahal hadisnya sahih. Kalau ayat apalagi, kalau memang ayat. Jadi kalau di akhirat Allah kasih kekuatan nafsu makan sampai dibandingkan sama dengan 100 orang, satu orang di surga. Jadi kalau 100 orang bisa makan di dunia, satu orang dia makan di akhirat. Bayangkan. Kekuatan syahwat orang di dunia, 100 orang punya kekuatan syahwat di dunia. Satu orang penghuni surga, itu punya kekuatan begitu. Jadi, semua itu membawa kita berpikir, aduh, celaka besar ini kalau tidak dapat ke surga. Itulah, maka ada ayat, faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah, siapa orang yang diselamatkan, dilepaskan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh orang itu menang. Sungguh menang. Nah, jadi sudah kita baca terus bagaimana Allah menceritakan surganya itu. Bagaimana Allah itu membicarakan orang-orang dalam kehidupan surga itu, sehingga disebutkanlah sampai mereka tempat-tempat mereka berhadap-hadapan, sampai apa yang mereka minum, apa yang mereka makan, bagaimana mereka bertemu antara satu dengan yang lain, bagaimana mereka mendengarkan bunyi suara yang kedengaran dari air yang mengalir, bagaimana bunyi yang kedengaran dari dedaunan yang ditiup angin, bagaimana mendengarkan manusia bidadari dengan suaranya yang menyanyi-nyanyi. Semua itu diungkap oleh Nabi. Semua itu dijelaskan oleh Nabi dalam kaitannya bertalian dengan penjelasan ayat, menyusul hadis menjelaskan satu persatu. Nah, sehingga kalau dikatakan surga itu tempat kemenangan, ya sudahlah.
Kalau dikatakan surga itu tempat bersenang-senang, ya sudah pasti itu. Sudah pasti, bagaimana kita tidak bersenang-senang? Baru saja orang kelihatan wajahnya, Tuhan bilang, wujuhu yauma idzin na'imah. Oh, kamu lihat wajah manusia, beberapa mukanya orang itu na'imah, berseri-seri betul. Orang kan senyum di akhirat. Dhahikatun mustabsyirah, ketawa, gembira ria, itu kan suasana pergaulan, suasana untuk saling menyapa satu dengan yang lain. Akhirnya perjalanan tentang kehidupan di surga itu sudah sampai kepada tingkat berbicara tentang bagaimana nanti di surga dengan keadaan orang yang mau mengingat kebiasaannya di dunia. Dia petani kan? Petani, padare. Dia bayangkan, oh di dunia lah saya menanam. Lama betul baru bisa berbuat tanam. Pohon cengkeh berapa kali berkeringat baru bisa petik. Sampai memetik buah cengkeh pun keringatan. Sampai memanjat pohonnya pun keringatan. Bagaimana ini di surga? Apa bisa kita juga bertanam, cocok tanam? Ayolah malaikat, ayolah mau apalah? Ya, mau menyalurkan kegembiraan. Jadi mau apa? Mau tanam. Coba cukik tanam coba tanam. Wih, begitu tanam, tumbuh langsung naik, tumbuh berdaun, bertangkai, berbuah dengan seketika. Ih, di mana tamarnya kalian? Ditanam, ditimbun, tumbuh, berdaun, bertangkai, berbuah dalam waktu yang seketika itu. Buahnya datang, mau dipetik, apa susahnya? Kutufuha daniyah. Pemetikan buahnya itu mudah sekali. Indah, gampang sekali dipetik-petik, tidak perlu bikin tangga seperti kita di dunia. Bikin tangga, dikira hebat, sekalinya dipanjat, patah juga. Banyak juga orang yang korban gara-gara tangga yang dipakai memanjat buah-buahan itu semua digambarkan di dalam agama ini. Bagaimanalah kita ini, saya ulang kembali, kalau untuk berbicara sampai tuntasnya bagaimana surga itu, jujurlah kita tidak akan selesai dengan waktu kita yang sampai begini. Terlalu banyak dalil keterangan tentang surga yang belum dapat kita sampaikan. Bagaimana lagi dengan neraka? Nah, ini semua kita mau supaya di bulan Ramadan ini dapat teringat. Kita sebut seperti itu supaya paling tidak dapatlah mengundang gairah dan semangat kita. Supaya jangan lagi kita beramal setengah-setengah. Dimaksimalkanlah begitu. Kita berusaha bagaimana maksimal dan bagaimana betul-betul ini bisa berpeluang surga. Karena kalau tidak, yang celaka bukan kita, bukan siapa, bukan Allah, kita yang rusak diri. Jadi, baiklah kita berkesimpulan saja. Kita berkesimpulan saja. Dengan kehadiran bulan suci Ramadan yang tinggal hitungan beberapa hari ini. Ya, berniat-niatlah kita, pasang niat, tekad, tujuan. Insya Allah saya bisa merebut surga di sana. Betapa tidak? Janji agama, janji Quran, janji Nabi kepada kita dalam keadaan kita berpuasa, peluang surga kita berapa banyaknya yang diungkap-ungkap oleh Nabi. Cuma karena kita tidak memahami secara tuntas agama kita, sehingga kita seperti orang yang mimpi. Padahal kalau sesungguhnya kita paham betul, niscaya yang ada ini bukan mimpi, tapi kelihatan seolah-olah surga itu ada di pelupuk mata. Itu orang yang beriman seolah-olah surga itu ada di depan matanya. Seperti itu orang-orang yang beriman melihat surga seperti sudah ada di depannya. Karena jelasnya keterangan Al-Quran dan hadis Nabi tentang itu semua. Sangat jelas. Sehingga orang-orang di masa Nabi kadang-kadang memberikan harta sebanyak-banyaknya. Seperti tidak tahu diri. Saya ini butuh lagi, saya butuh, masih perlu ini, perlu. Karena yang terlihat itu ialah surga. Dan surga itu dilihat dengan mata hatinya oleh orang yang beriman. Tidak mungkin dengan mata kepala, karena Nabi sudah berkata, Allah sudah berkata kepada Nabi, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at." Saya siapkan untuk hambaku yang saleh yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata di dunia.
Tidak ada mata dunia bisa melihat surga. Kapasitas dunia tidak mampu menampung dan menerima suasana akhirat. Baik nikmatnya, enaknya surga, indahnya surga tidak bisa dimunculkan di dunia. Dunia tidak sanggup untuk membawa itu. Sebagaimana juga neraka nanti. Neraka tidak mampu. Kalau siksaan akhirat neraka mau dicoba di dunia untuk satu kali. Jangan. Oh, habis. Menurut hadis, ini kesimpulannya. Kalau menurut hadis, satu tetes daripada getahnya buah pohon zakum yang ada di dalam neraka, yang tumbuh di neraka sebagai makanan orang yang berdosa, menurut Nabi satu tetes dari situ mau dicoba dibuang ke dunia, habis penghidupan di laut. Satu tetes. Nah, itulah selalu kita katakan hampir tidak masuk di akal. Tapi kalau itu ayat, kalau itu hadis, ayo kita tenangkan pikir. Sabarlah kamu otak. Nah, hai pikiran. Kalau tidak terima jalan filsafat, tidak terima, lepaskan dulu filsafatnya. Terima dulu ini ayat, terima ini hadis. Karena kita ini beriman kepada Allah. Demikianlah, mudah-mudahan Allah ridha. Mudah-mudahan Allah ridha. InsyaAllah nantilah dilihat kalau ada waktu kita bisa lanjut lagi. Bagaimanalah yang terbaik kita lihat dari suasana kita dalam peribadatan kita di masa-masa yang akan datang. Demikian, adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.